Hai, my name is Rin, welcome back. Di video kali ini aku mau ngomongin the new normal, khususnya di dunia buku. The new normal ini mengacu ke hal-hal atau kebiasaan baru yang kita lakukan karena dunia sekarang sudah berbeda karena lagi pandemi coronavirus. Kalau padanan bahasa Indonesianya ada macam-macam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Instagramnya nyebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Kalau udah Ivan Lanin menyebutnya sebagai kenormalan baru. Alternatifnya ada kewajaran baru dan kelaziman baru. Hal-hal yang dilakuin di the new normal ini bukan hal yang benar-benar baru, cuma sekarang sifatnya lebih wajib dan harus dilakuin. Contohnya pakai masker. Terus kita jadi sering cuci tangan. Harusnya dari dulu juga sih. Kalau contoh lain, mungkin udah banyak lihat kopi susu 1 literan, restoran dan kafe sekarang punya makanan beku dan bisa dikirim. Sejauh ini kebiasaan yang sering disebut di berita the new normal atau dibahas di Instagram, di Twitter, biasanya berhubungan sama aktivitas luar ruangan, pola konsumsi, sama aktivitas perkantoran. Padahal di dunia buku juga ada kebiasaan baru yang mungkin bisa disebut the new normal. Dan ini ada 4 hal yang aku rasain. Yang pertama adalah e-books. E-book udah ada dari dulu, cuma rasanya nggak sebanyak sekarang. Orang-orang juga pasti milih buku cetak dulu, baru pergi ke e-book. Tapi sekarang penerbit Indonesia jarang menerbitin buku cetak yang baru. Ini diakibatkan aturan PSBB yang bikin percetakannya tutup, dan mereka pun mulai beralih ke e-book. Penerbit Gramedia misalnya, mereka nerbitin buku-bukunya dalam format e-book lewat Gramedia Digital. Aku sempet gak nyadar soal ini. Waktu itu aku juga nyebutin di review Gramedia Digital, pas aku bingung kenapa novel terbarunya Alia Zalea muncul duluan di Gramedia Digital dan gak kelihatan versi cetaknya sampai sekarang. Ternyata karena coronavirus ini. Untungnya sekarang kebiasaan baca e-book dan fasilitas untuk baca e-booknya lebih banyak pilihan. Kalau kamu mau cari yang gratis, ada iPusnas. Banyak buku populer di sana, walaupun memang kebanyakan sebagian besar bukunya itu terbitan lama. Kalau mau yang berbayar dan bukunya terbaru, up to date, bisa pilih Gramedia Digital. Buat buku luar, mungkin bisa cari di Gramedia Digital juga ada, tapi bisa lihat juga di Google Play Books atau bisa di Kindle. Pilihan penerbit untuk nerbitin buku versi e-book bukan cetak ini tuh kayak film yang harusnya tayang di bioskop tapi malah dialihin ke streaming. Yang kedua adalah pesan buku online. Siapa sih yang belum pernah beli buku online? Aku sendiri lebih milih online karena ada diskon dan promo, dan untuk orang-orang yang tinggal di kota di mana toko buku itu jarang banget atau jauh, mereka lebih tertolong dengan toko buku online. Nyadar gak sih belakangan ini lebih banyak promo dan diskonnya kalau kamu beli buku online? Sepertinya beberapa penerbit lebih ngedorong penjualan versi online karena lagi-lagi karena aturan PSBB, toko buku yang dinilai bukan esensial dibanding supermarket sama apotek, jadi harus tutup sementara. Sekarang beberapa udah buka sih, tapi di masa-masa itu mereka ngandalin penjualan di online. Ada juga toko buku di Bandung, Togama Supratman, nawarin pembelian lewat WhatsApp. Jadi kalau yang tinggal di kota Bandung bisa dikirim langsung bukunya pakai ojek online kalau nggak salah, dan jadi pembeli bisa dapetin bukunya langsung hari itu. Aku pernah juga ngelakuin itu, beli buku lewat ojek online. Waktu itu pakai GoMart di Gojek, dan waktu itu rasanya aneh gitu beli buku lewat ojek online. Drivernya sendiri sampai motoin cover bukunya, kirim ke aku untuk mastiin bener nih bukunya yang ini. Lihatlah kita sekarang. Mungkin nanti beli buku itu nggak jauh beda sama kamu mesen GoFood. Yang ketiga, bazar buku online. Big Bad Wolf, Out of the Box, contoh beberapa bazar buku yang nggak semua orang bisa kunjungin karena lokasinya jauh. Kemarin baru aja ngadain bazar buku online.
Kalau out of the box, mereka bikin beberapa akun dan dibedain tiap kota. Mereka ngadain di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Big Bad Wolf bikin juga, dan bazarnya tutup lebih awal karena bukunya udah habis duluan. Walaupun gak ada yang bisa ngalahin sensasi datang langsung ke bazar buku, muter-muter, nyari buku, milihin. Aku lebih suka bazar buku versi online ini karena jadi lebih gampang lihat buku-buku yang ada, jadi aku nggak usah muter-muter atau harap-harap cemas buku yang aku pengen udah habis atau masih ada di mana itu. Dan aku berharap bazar buku selanjutnya di luar 2 ini mungkin bisa memikirkan untuk bikin versi online-nya. Cuma ya yang punya bisnis just tip jadi nggak kebagian. Yang keempat adalah print on your demand. Sebelumnya situs gramedia.com nyediain opsi ini, print on your demand, untuk buku-buku langka atau buku yang udah nggak ada stoknya. Tapi harganya jadi lebih mahal. Novel 3 karya Alicia Lidwina misalnya, waktu itu aku nyari, dan di situs gramedia.com ada tulisan itu, harganya jadi kayak 2 kali lipat. Mahal karena nyetaknya kemungkinan buat kamu aja. Kamu kemungkinan cuma beli 1. Dan sekarang Gramedia nawarin opsi itu untuk beberapa buku barunya yang memang terbit secara e-book. Cuma 4 judul yang ditawarin dan periodenya terbatas. Jadi kalau kamu pengen buku versi cetak dari judul-judul ini, kamu harus ikutan daftar. Sayang banget yang gak ditawarin itu bukan buku yang ini. Ini buku jadi perbincangan karena covernya yang cantik banget dan orang-orang kecewa karena nggak bisa megang versi fisiknya. Gimana caranya buku tetap ada dan selamat dari pandemi ini? Di awal-awal virus corona ini merebak, Ariel Bisset, Booktober Luar, bikin video dimana dia ngejelasin efek pandemi ini ke industri buku dan beberapa hal yang bisa kamu lakuin buat nyelamatin buku. Pertama, beli buku. Kamu bisa beli yang versi cetak ataupun yang e-book, asal legal. Pandemi bukan alasan untuk beli buku ilegal bajakan. Kalau kamu nggak bisa beli buku karena masih banyak hal yang perlu diurusin, kamu bisa nge-share kegiatan baca kamu, buku yang kamu suka. Jadi orang-orang juga terinformasi dan mereka mau untuk baca buku. Bikin bukunya itu tetap hidup. Buat lebih lengkapnya kalian bisa nonton videonya. Dan di description box aku naruh beberapa link artikel yang aku temuin yang ngebahas tentang efek pandemi ini ke industri buku, khususnya di Indonesia. Nah itu dia 4 hal yang jadi the new normal di industri buku. Kebiasaan lama seperti baca buku cetak dan pergi ke toko buku untuk beli buku nggak akan benar-benar hilang. Tapi ada opsi lain, kebiasaan baru yang mungkin jadi pilihan banyak orang. Beberapa kota provinsi bakal ngejalanin the new normal. Kalau di Jawa Barat ada sebagian besar yang PSBB-nya dilonggarkan, tapi ada juga yang masih dilanjutin. Kota Bandung sendiri saat ini yang aku cek terakhir masih dalam zona kuning, jadi bakal tetap PSBB sampai minggu depan. Nanti kita lihat gimana efeknya ke kehidupan kita, terutama dunia perbukuan. Nah, kalau kamu ngelakuin sesuatu yang berbeda nggak? Kebiasaan baru 2-3 bulan terakhir ini? Yang pasti tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, dan sedia masker untuk bepergian. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Di awal-awal virus coronavirus